Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Masih dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Baik, sebetulnya apa saja sih yang menjadi objek IPA itu? Jadi yang menjadi objek IPA itu adalah semua yang ada di jagat raya alam semesta ini. Bisa berupa makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau bisa juga berupa benda ya, atau bukan makhluk hidup. Contohnya batu, meja, air, matahari, planet, dan lain-lain. Atau secara ukuran, objek IPA itu bisa berupa benda yang sangat kecil, seperti virus misalnya, untuk makhluk hidup, atau atom ya, kalau untuk benda. Atau bisa juga ukurannya sangat besar. Contohnya kalau benda itu mungkin galaksi ya, galaksi yang ada di jagat raya ini. Nah, ini contohnya, contoh objek IPA dalam bentuk gambar yang berupa benda, ini atom ya, yang ukurannya sangat kecil. Kemudian ini adalah galaksi di jagat raya. Yang berupa makhluk hidup, contoh yang kecil adalah virus seperti ini ya. Seperti yang sekarang sedang viral itu adalah virus corona. Kemudian yang contoh yang lainnya adalah pohon ya. Kemudian contoh yang lainnya lagi yang menjadi objek IPA itu adalah ekosistem yang ada di laut. Nah, untuk apa sebetulnya kita mempelajari IPA ya? Mempelajari IPA itu banyak kegunaannya. Dengan belajar IPA, maka kamu akan mampu untuk pertama meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, dengan mempelajari IPA, kita bisa tahu bagaimana bunga yang ditanam itu akan tumbuh. Kemudian bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar? Dengan mempelajari IPA, kita jadi tahu kenapa matahari bisa bersinar atau hal-hal lainnya. Kemudian yang berikutnya, dengan belajar IPA, kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana caranya mendapatkan air bersih dari air keruh. Ya, ini berguna sekali mungkin untuk kalian ya, kita yang hidup di perkotaan, di mana banyak air kotor ya. Kita bisa memanfaatkan, bagaimana cara memanfaatkannya, air keruh tersebut menjadi air bersih yang bisa kita pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, keuntungan atau kegunaan mempelajari IPA yang lainnya, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Jadi belajar menarik kesimpulan. Nah, untuk menyelidiki objek IPA atau melakukan penyelidikan IPA, maka secara sederhana ada 3 langkah atau tahapan. Yaitu yang pertama pengamatan. Pengamatan itu kita mengumpulkan data atau informasi, baik dengan panca indera dan atau bisa juga dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Contohnya yang sudah kalian lakukan di LK1 itu mengamati ciri-ciri fisik temannya ya dengan menggunakan panca indera, menggunakan mata. Misalnya bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana warna kulitnya dan lain sebagainya. Ya, atau menggunakan alat ukur. Contohnya yang dilakukan pada LK2, pada kegiatan 2 di mana kalian mengukur meja ya, mengukur lemari ya dan lain sebagainya, buku
dengan menggunakan alat ukur, misalnya dengan penggaris atau dengan jengkal. Nah, langkah yang kedua ketika kalian ingin menyelidiki objek IPA, yaitu melakukan inferensi. Inferensi itu apa? Inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, ya. Itu untuk menemukan pola, hubungan, serta membuat prediksi. Nah, ini biasanya kalau kita hubungkan dengan penulisan data, mungkin ini menuliskan data-datanya, serta membuat pola atau hubungan data-data tersebut dengan prediksi. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini kita mengkomunikasikan hasil temuan, ya, baik kepada teman sejawat, secara lisan atau tulisan, ya, baik dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan lain sebagainya, ya, atau gambar yang relevan. Nah, ada juga penyelidikan IPA yang dilakukan secara ilmiah, ya, yang atau disebut juga biasanya metode ilmiah. Nah, ini biasanya untuk para ilmuwan, ya. Jadi kalau kalian sekolah lebih tinggi lagi, ya, ketika kalian kuliah, itu nanti akan melakukan penyelidikan misalnya. Nah, ini tahapannya lebih luas lagi. Ada beberapa tahapan, diantaranya merumuskan masalah, mengumpulkan data dan keterangan, menyusun hipotesis atau dugaan, kemudian melakukan eksperimen atau percobaan. Langkah selanjutnya mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mempublikasikan hasil dari penelitian tersebut. Ya, ini nanti kalau kalian sudah menjadi ilmuwan atau kalian sudah sekolah lebih tinggi lagi, maka penyelidikannya tidak secara sederhana yang 3 langkah itu tadi, ya, tapi langkah-langkahnya sudah lebih rinci lagi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, data hasil pengamatan biasanya ada 2 jenis. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang tidak dapat diukur, ya. Jadi hanya bersifat kualitas atau tidak dinyatakan dengan angka. Contohnya warna kulit putih, ya, sawo matang, coklat, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah data kualitatif. Kemudian yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ini data yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Contohnya, tinggi badan. Tinggi badan kalian berapa? Misalnya 158 cm. Jadi ada angkanya. Berat badan berapa ya? Misalnya 50 kg. Itu ada angkanya. Atau yang kalian lakukan sebelumnya, ya, mengukur panjang meja, maka hasilnya misalnya panjang meja itu adalah 50 cm. Nah, itu adalah data kuantitatif. Nah, salah satu cara melakukan pengamatan adalah dengan mengukur atau melakukan pengukuran, ya. Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang digunakan sebagai patokan atau standarnya. Sedangkan besaran sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Satuan itu adalah pembanding, ya, pembanding dalam pengukuran. Misalnya, kita melakukan pengukuran terhadap meja. Kita mengukur meja, ya. Mengukur meja, maka besaran yang kita ukur itu adalah panjangnya, misalnya panjang meja, atau lebarnya, lebar meja, atau tingginya, atau luasnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan satuan yang menjadi pembandingkan di sini, yang menjadi pembandingnya di sini adalah digunakan karena digunakannya penggaris di sini, maka satuannya adalah
sentimeter ya. Besaran, di sini besaran ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan tersendiri atau sudah ada terlebih dahulu. Di sini besaran pokok yang dipelajari di tingkat SMP ada 7 ya. Pertama panjang, kemudian massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini supaya memudahkan ini bisa disingkat ya. Disingkat bisa menjadi pamawa kusujumin. Ya, panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Atau ada yang lain lagi, misalnya kita kumpulkan dalam suatu kalimat jiwa SMP. Kalau jiwa SMP berarti J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus ya, atau kuat arus, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang ya. Itu untuk memudahkan mengingat besaran pokok yang 7 ya. Boleh kalian terserah mau pamawa kusujumin atau jiwa SMP, yang mana yang lebih mudah. Kemudian satuannya besaran pokok tadi, ini biasanya yang diambil adalah satuan internasional, ya, di mana satuan internasional ini sama di setiap negara. Jadi untuk panjang, satuan internasionalnya meter, simbolnya M. Massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Kuat arus itu satuannya ampere, simbolnya A. Suhu, satuannya Kelvin, simbolnya K. Jumlah zat, itu satuannya mol, simbolnya sama, mol juga. Intensitas cahaya, itu satuannya kandela, simbolnya CD. Nah, untuk besaran yang kedua, itu adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Apa saja besaran turunan? Contohnya yang pertama adalah luas ya. Luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang ya. Satuannya kalau dalam sistem MKS ya itu meter persegi. Meter persegi karena luas ini dimensinya panjang kali lebar, meter kali meter ya, sehingga meter persegi satuannya. Kemudian volume juga sama, volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi ada 3 meter kali meter kali meter, maka satuannya meter kubik. Massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok massa. Massa dibagi volume ya. Massa dibagi volume sehingga satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan, ini kecepatan diturunkan dari besaran pokok perpindahan ya atau jarak dibagi waktu. Jadi satuannya di sini M per S. Dan seterusnya ya, banyak sekali besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk satuan di sini ada 2 jenis, ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku itu apa? Satuan baku itu adalah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Contohnya meter, kilogram, ya, sekon, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan tidak baku
itu adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai standar dalam pengukuran karena biasanya berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya jengkal, ya, depa, langkah, dan lain-lain. Nah, makanya ketika kalian melakukan pengukuran meja, ya, yang sudah dilakukan pada LK2, itu kenapa kalau menggunakan jengkal berbeda-beda? Karena jengkal tiap orang itu berbeda, makanya hasilnya tidak sama, meskipun mungkin ada beberapa yang sama. Nah, untuk konversi satuan, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi konversi satuan ini mengubah dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Ya, ini akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengukur panjang, pengukuran panjang. Misalnya mengukur pensil ya. Ini si Hanum mau mengukur pensilnya. Caranya bagaimana? Jadi caranya diletakkan sejajar ya, antara penggaris yang menjadi pembandingnya ya dengan pensil yang akan diukur. Kemudian ujung pensil ini diletakkan pada angka 0 ya. Kemudian ujung yang satunya dilihat ini angkanya berapa ya. Nah, hasil pengukurannya adalah ujung dari penghapus ya, ini dikurangi ujung awalnya. Jadi di sini karena menunjukkan angka 8, 8 dikurangi 0. Berarti panjang pensil ini adalah 8 cm. Nah, kemudian contoh pengukuran panjang yang lainnya. Jika kalian mengukur tinggi badan, ya. Misalnya anak ini melakukan pengukuran tinggi badan. Di sini alat ukurnya ditempelkan di dinding, misalnya sudah ada seperti ini ya. Dia tinggal membandingkan angka pada ujung kepala anak yang diukur. Ini hasilnya 104 cm yang ditunjukkan oleh angka yang ada di sini. Kemudian contoh pengukuran yang lain dalam kehidupan sehari-hari itu pengukuran massa. Ya. Misalnya kita ingin mengetahui menimbang, ini beratnya massanya ya, massanya berapa sih sayuran yang kita beli di pasar ini misalnya. Biasanya kalau di pasar dipergunakannya timbangan atau neraca seperti ini ya, di mana di sini tempat meletakkan benda yang akan diukurnya, sedangkan di sebelah kanan ini adalah tempat meletakkan anak-anak timbangannya. Ya. Jadi diletakkan sedemikian rupa sehingga ini posisinya seimbang ya. Kalau misalnya beratnya massanya seperti ini ya. Sini ada angka 500 gram, 200 gram, 100 gram, 50 gram. Maka hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan aja. Ya, 500 tambah 200 tambah 100 tambah 50 ya. Jadi hasilnya 850 gram. Meskipun ini agak keberatan di sini ya. Kemudian berikutnya pengukuran berat. Pengukuran berat, di sini sebetulnya kalau dalam IPA itu berat dan massa itu adalah dua besaran yang berbeda. Jadi ketika kita menimbang ya berat badan, sebetulnya kita bukan berat badan itu tapi adalah massa badan ya. Jadi tinggal kita meletakkan kaki di alat timbangannya dan melihat angkanya berapa. Di sini hasil pengukurannya menunjukkan 120 kg. Nah, kemudian yang terakhir contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu di sini contohnya dengan menggunakan stopwatch. Ya. Dalam stopwatch itu ada dua bagian, ada lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Lingkaran yang kecil ini menunjukkan menit, ya. Sedangkan lingkaran yang besar itu menunjukkan detiknya. Jadi contoh di sini
lingkaran kecilnya menunjukkan angka 10. Sedangkan lingkaran yang besarnya menunjukkan angka 40. Ya. Sehingga hasil pengukuran stopwatch ini itu 10 menit ya, yang ditunjukkan oleh bagian yang kecilnya ditambah dengan 40 detik ya. Jadi 10 menit 40 detik. Oke, ya, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.